Apa kabar semua? Baik ya, sehat semua? Oke, saya selama 90 menit ke depan akan membersamai kalian dalam pelajaran komputer akuntansi. Sebelum kesini tadi udah sarapan semua? Ngerasa nikmat nggak sarapannya? Nikmat ya? Kalau nikmat berarti kalian sehat. Ya. Perasaannya pagi ini gimana? Senang nggak? Bahagia nggak? Kalau senang, kalau memang kalian bahagia, maka saya menyimpulkan kalian semua pada pagi hari ini siap untuk mengikuti pelajaran kita selama 90 menit ke depan. Tapi ingat, senang itu nggak cukup. Ya, dalam diri kita ini ada yang namanya api yang nggak boleh padam. Api apa? Api semangat ya. Semangat itu bisa merubah segala hal. Ya, orang sakit ya. Kemudian dia punya semangat yang luar biasa untuk sembuh, itu tingkat kesembuhannya berdasarkan penelitian itu bisa berkali-kali lipat dia sembuh. Aturan sembuh misalnya 1 minggu, 2 hari bisa sembuh. Itu semangat dalam diri. Nah, orang miskin kalau punya semangat untuk merubah kehidupannya, keluar dari kemiskinan, itu akan mempengaruhi dirinya minimal ini, bekerja keras. Dan orang kalau kerja keras, nggak ada yang namanya orang sukses itu nggak kerja keras. Nah, orang kalau sudah kerja keras, ya pelan-pelan nanti keluar dari kemiskinan. Begitu juga dengan orang bodoh. Orang bodoh, kalau dia punya semangat untuk, aduh malu rasanya saya ini bodoh loh di kelas. Saya pengennya itu tuh, yang ranking 1 tuh, kayak gitu tuh. Nanti, begitu bagi rapor, yang dipanggil pertama juara 1 saya. Itu pasti merubah kalian. Itu kan nanti, itu namanya api semangat. Merubah kalian untuk belajar sungguh-sungguh, kemudian nanti merubah kalian walaupun nggak ranking 1 masih tetap ranking pasti. Kalau kita ini targetnya 1 juara 1, nggak mungkin nanti tiba-tiba kita juara 20, peringkatnya 20. Paling nanti meleset juara peringkat 3, peringkat 2, peringkat 4 kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita mencapai target yang nomor 1, pasti usahanya lebih ke keras, itu yang namanya semangat. Oke, semangat nggak hari ini untuk mengikuti pelajaran? Semangat nggak? Ya. Ada yang ngomongnya semangat, ada yang semangat. Ya, berarti memang semua semangat, tapi semangatnya belum sama. Ada yang 100% full power, ada yang 50%, ada 80%. Kita bikin sama ya. Kita bikin sama dengan cara kita yel-yel dulu. Masih ingat nggak yel-yelnya? Masih ingat? Masih. Oke, baik. Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Siap bekerja, santun, mandiri, kreatif. Akuntansi? Yes. Oh, tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke, selanjutnya saya mau absen dulu. Kehadiran kita pada hari ini Devita Tamara, Septianingsih, Reva Nurul, Yuke Aniska, Diva Nursiami, Daniel Satria, Aulia Anissa, Alda Karin, Nadila, Cynthia Bella, Ani Wahyu, Fuzi Zulaika, Arofi Umatin, Dwi Listiani, Inesa Arzifa, Haira Pasa, Diva Nur Aini, Marsha Kisela, Laras Kamelia, Steven. Oke, hadir semua ini ya. Nah, luar biasa, tepuk tangan buat akuntansi. Tahu nggak, kehadiran kalian semua di sini itu api semangat buat saya. Ya, kalau tadinya saya agak lesu dari sekolah, agak nggak enak badan, semua hadir, saya full power juga. Ya, nah semangat itu yang bikin saya jadi sehat. Itu tadi ya. Absen, udah. Baik, sekarang sebelum belajar dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Siap. Bila semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, ini saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tiap harinya kalian ke sekolah itu, di dalam pikiran kalian itu harusnya hari ini saya sekolah. Nah, setelah pulang saya dapat apa ya? Nah, gitu. Jadi jangan pergi kosong, pulang kok kosong. Nah, tujuannya belajar ini yang pertama ya, kalian itu nanti setelah belajar selama 90 menit nanti pulang dari sini kalian semua sudah bisa melakukan instalasi aplikasi Mayop ke laptop dengan benar. Ya. Jadi pulang 90 menit dari sini udah bisa install Mayop, udah. Nah, itu berarti dia berhasil. Yang kedua, nanti kalian itu juga setelah install Mayop kalian bisa membuat data awal perusahaan sendiri. Ya, jadi jangan pulang dari sini ngawang-ngawang gimana ya data awal perusahaan. Tujuan yang ketiga kita itu adalah supaya kalian itu nanti membuat daftar akun perusahaan di aplikasi Mayop dengan menggunakan teknik impor ya. Jadi tiga tujuan itu yang harus kita capai pada hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, untuk mencapai tujuan ini ada syaratnya supaya kalian nanti bisa mencapai tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saya mau tanya nih, siapa di antara kalian yang belum bisa mengoperasikan komputer? Gak ada ya? Gak ada tunjuk tangan ini. Berarti semuanya bisa. Siapa yang bisa mengoperasikan komputer? Tunjuk tangan. Oke, bisa ya? Bisa. Berarti kalau bisa mengoperasikan komputer, maka kemungkinan besar kalian akan berhasil nanti. Satu. Yang kedua, siapa yang sudah pernah mendapat pelajaran dasar-dasar akuntansi? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, berarti nanti kalau ada cara membuat daftar akun. Akun ini apa sih? Akun ini apa ya? Nah, kan itu udah belajar ya di dasar-dasar akuntansi. Nah, kalau kalian sudah bisa itu, maka kemungkinan besar nanti setelah 90 menit kalian bisa mencapai tujuan apa yang kita pelajari tersebut. Baik. Tapi sebelum itu, saya ada pertanyaan buat kalian. Lihat di depan. Siapa yang bisa jawab tunjuk tangan. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang komputer akuntansi? Ya. Komputer akuntansi adalah program aplikasi yang digunakan di perangkat komputer dan laptop yang kegunaannya untuk mengelola transaksi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan. Oh iya ya, tepuk tangan ya. Jawaban yang sempurna ya, menandakan anak rajin belajar. Ya. Berikutnya, pertanyaan kedua. Tapi saya pengennya jangan dia lagi yang jawab. Nah, yang lain. Pertanyaan kedua. Apa keunggulan menurut kalian ya? Keunggulan komputer akuntansi dibandingkan dengan akuntansi manual? Ya. Keunggulan komputer akuntansi dibandingkan akuntansi manual menurut saya adalah efisiensi dan produktivitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Ya, satu. Akurasi yang lebih tinggi dalam pengelolaan data akuntansi. Ya, betul. Dua. Kemampuan analisis yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Iya, tiga. Ada lagi? Ada, oke, cukup. Pertanyaan berikutnya. Ini bisa dijawab bareng-bareng, rame-rame. Saat ini, perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia, semuanya sudah menggunakan teknologi komputer dalam menjalankan perusahaannya. Termasuk sistem pembukuan dan keuangannya. Ya, semua perusahaan sekarang dunia kayak gitu ya. Yang kemudian, nah kalau nanti kalian masuk ke dalam dunia kerja, namun tidak memiliki skill teknologi, tidak menguasai komputer, maka peluang
kalian berkarir di dunia kerja akan semakin kecil. Maka salah satu jalan untuk bisa bersaing di masa depan, kalian harus menguasai teknologi termasuk komputer akuntansi. Jadi, menurut kalian, belajar dan menguasai aplikasi komputer akuntansi ini penting apa enggak? Penting. Jawab yang keras, penting apa enggak? Penting. Penting apa enggak? Penting. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Berikutnya, saya akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Pertama, kalian nanti diharapkan bisa melakukan instalasi aplikasi Mayop ke laptop ya dengan benar. Ini tugas kelompok yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua bisa melakukan membuat data awal perusahaan. Ini tugas kelompok kedua. Kemudian yang tujuan ketiga ini adalah membuat daftar akun, tugas kelompok yang ketiga. Oke. Tapi saya pengen ya biar aura positif itu masuk ke dalam diri kalian, nama kelompoknya itu dikasih nama. Jangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok yang pertama dikasih nama, setuju nggak? Suka menolong dan tidak sombong. Setuju. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, diingat-ingatin namanya, yang baik hati. Setuju? Setuju. Kelompok ketiga, gemar berbagi. Setuju? Setuju. Oke ya. Nama-nama kelompok itu tanamkan di dalam diri kalian. Mudah-mudahan dikit-dikit itu ada ngaruhnya. Ya. Jadi bukan jadi jiwa yang positif. Oh, saya ini kan orangnya baik hati dan tidak sombong. Gemar berbagi. Ya. Suka memberi. Wow ya. Ya keren manusia kayak gitu. Baik. Kelompok dibagi 3. Nanti di dalam pembelajaran inti itu ada 3 kegiatan kita. 1, kalian diskusi dan membuat rancangan pekerjaan. Kemudian yang kedua kalian presentasi, dan yang ketiga nanti kalian praktekkan di laptop ini. Bisa apa enggak nih hasil diskusi kalian? Ya, waktu diskusi itu saya kasih waktu 20 menit. Praktek di depan kalian itu saya kasih waktu 15 menit. Sanggup? Yuk, silakan. Sudah? Kalau sudah, siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Komputer ini semua sudah terhubung dengan internet. Jadi silakan kalian diskusi, kemudian silakan kalian akses internetnya, boleh YouTube, boleh yang lainnya. Yang penting nanti menjawab tugas. Ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Kalian isi berdasarkan pertanyaan di sini. Ya, jadi diisi serius. Kalau nggak ada silakan diskusi sama temennya. Langsung dikerjakan diskusi sama temennya. Kalau sambil ya kalian nggak ada jawabannya, ya coba browsing. Browsing, tonton video. Baik, mulai sekarang ya. 20 sampai 25 menit ke depan. 20 menit ke depan. Oh ya, sambil kerja saya jelaskan dulu. Jadi setiap kita ini punya kelebihan masing-masing dalam belajar. Ada orang yang tipenya visual. Visual itu dia lebih nangkap pelajaran kalau dia ngelihat. Ada gambar-gambar, ada filmnya, oh itu lebih masuk otak. Ya, ada orang tipe audio. Ya, kalau audio ini dia lebih nangkap itu kalau mendengar. Nah, orang yang lebih nangkap mendengar ini belajar biasanya senang dia bacanya kenceng-kenceng.
Apakah yang dimaksud dengan komputer akuntansi? Komputer akuntansi bla 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 bla. Ininya dengar. Nah, itu lebih masuk ke kepalanya. Ada orang yang kinestetik. Kinestetik ini orangnya nggak mau diam. Ya, nggak mau diam. Kalau pelajaran yang ada gerakannya dia semangat. Kalau cuma diam aja, nah, ininya mentok. Ya, nggak berkembang. Nah, jadi saran saya yang punya kelebihan kinestetik, kalian kan punya mengenali diri masing-masing ya. Itu nanti tugasnya adalah jadi operator, klik 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 klik, ya, menyiapkan komputernya. Kemudian kinestetik ini juga yang praktek mengerjakan aplikasi di depan. Nah, kalau orang yang visual itu adalah bikin ini PowerPoint. Nah, dia bikin PowerPoint sambil lihat Google, di copy ke sini. Nah, itu kan ngeliat gambar nih, senang dia. Kemudian lihat Google ada gambar mau diambil, ambil, kemudian dimasukkan ke PowerPoint. Ya. Kalau orang yang satu lagi apa tadi? Audio ya. Yang audio itu juga sama. Audio itu sebaiknya kalau menurut saya itu jadi yang menyampaikan presentasi. Ya, diatur aja sama kalian, jadi dibagi-bagi kayak gitu, berdasarkan bakatnya masing-masing. Yuk lanjut. Waktu diskusi itu saya kasih waktu 20 menit, praktek di depan kalian itu saya kasih waktu 15 menit. Sanggup? Sanggup. Apa tugasnya? Ini kan tugas kalian? Bukan? Udah dicolok? Mana ada kendala nggak? Lancar aja ya? Ya. Nggak apa-apa, masuk akun yang udah ada, kan latihan. Oke ya, di depan kalian, komputer kalian sudah ada aplikasi Mayop. Kalian bikin akun baru, ya, atau mau ngutak-atik yang udah ada untuk bahan sebagai landasan kalian praktek nanti di depan. Mana sudah hampir selesai? Ya, kelompok 2 yang suka berbagi kayaknya lumayan ya, hampir selesai. Kelompok 3 ya lagi on the way. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Ini ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Ya, oke. Siap-siap, waktunya sudah mau habis. Saya yakin kalian nanti bisa presentasi di depan. Baik, semua udah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, silahkan presentasi ke depan kelompok 1, yakni kelompok menolong dan tidak sombong. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Suka Menolong dan Tidak Sombong ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara menginstal aplikasi Mayop. Ada Kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong. Yuk simak presentasi kami. Ya. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik next. Di sini kita diberikan 2 pilihan. Kita pilih I accept, lalu klik next. Baik. Jika
Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang tanya? Saya Auliani Putri dari kelompok Gemar Berbagi ingin bertanya, bagaimana cara mendapatkan file master Mayor? Ya. Kan tadi kan nginstal ya, nginstal. Itu dari mana tuh masternya? Nah, itu kan. Silakan. Izin, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Wah, jangan mundur dikit. Nah, sini. Mundur. Cara mendapatkan file master Mayop yaitu langkah pertama, download di website resmi Mayop. Langkah kedua, copy ke flash disk file master Mayop punya teman atau guru Mayopnya. Ya. Terima kasih jawabannya. Ya, oke. Masih ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akan mempraktekkan bagaimana sih cara menginstal aplikasi Mayop. Di sini kita tadi sudah membuka folder master Mayop versi 19, lalu kita klik stop 2 kali. Kita tunggu proses preparing sampai selesai. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kita klik next. Oh, yang lain perhatikan cara nginstal. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik finish. Jika sudah berhasil, maka di sini akan muncul tampilan Mayop seperti ini. Dan terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami akan membuat data awal perusahaan serta langkah membuka dan menutup file perusahaan di aplikasi Mayop versi 19 oleh kelompok 2, yaitu kelompok Gemar Berbagi. Nah, untuk conversion mode itu kita ubah ke Januari. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah selesai membuat data awal perusahaan di aplikasi Mayop. Itulah cara membuat data awal perusahaan di aplikasi Mayop. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya berdiri di sini untuk menjelaskan hasil diskusi kami tentang menyusun daftar akun di Mayop versi 19. Setelah itu kita pilih menu file. Habis itu kita pilih menu import data. Kalau nggak ada langsung praktek kita. Nggak ada? Nggak ada, oke. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami akan langsung masuk ke menu praktek. Kita masuk ke Mayopnya, klik 2 kali aplikasi Mayop. Karena tadi udah bikin data awal perusahaan, jadi kita pilih open. Klik OK, kita klik no. Habis itu kita klik file, nanti kayak gini ya menu-menunya. Kita klik import data. Habis itu kita pilih account. Di sini ada 2, account information sama budget. Kita pilih account information. Nah, di sini import file, import accounts. Kita ini isinya nggak ada yang kita ganti selain duplicate records-nya menjadi update exiting records ya. Terus kita klik continue. Setelah klik continue, kita pilih file yang tadi kita import, yang mau kita import ke dalam sini. Kalau udah ketemu, kita klik open. Nah, kita di sini kan ada cancel, unmatch all, match all, sama import. Sebelum kita import, kita klik match all dulu. Kalau tampilan sudah kita klik match all, tampilannya kayak gini, kita klik import. Nah, ini kita klik OK. Kita buka menu accounts. Terus kita pilih account list. Nah, udah kan? Secara otomatis dia langsung masuk dan tersusun dengan rapi. Ya. Oke. Tenang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua
yang sudah menyampaikan presentasinya dan prakteknya ke depan. Sekarang laptop ini tadi kosong, sudah ada isi aplikasi Mayopnya, sudah ada data awal perusahaannya, dan sudah ada daftar akunnya. Baik, saya apresiasi kalian semua. Tadi saya sudah menilai ya mana yang aktif, mana yang kurang aktif, kemudian menilai yang di depan, cara menyampaikan dan lain sebagainya, cara menjawab dan lain sebagainya. Oke, dengan begitu berarti kegiatan inti belajar kita sudah selesai. Sekarang saya mau refleksi dari kalian. Refleksi itu atau umpan balik lah dari kalian ya. Ditulis. Ya, ditulis silakan. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Dijawab, ditulis. Nanti dikumpul. Yang kedua, dari awal tadi kita mulai sampai akhir, ada nggak sesuatu yang bermakna? Yang ketiga, apakah kalian, masing-masing kalian, ketika proses belajar mengajar tadi terlibat aktif apa enggak? Kemudian, pertanyaan terakhir, menurut kalian, apakah kalian itu bisa bekerja sama temannya? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, nanti dikumpulkan. Begitu selesai, saya mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Secara umum, sudah, kalau penilaian saya 70%, 80% ya, sudah bagus. Tinggal penguasaan materinya aja yang masih kurang. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti latihan lagi minggu depan. Sebelum lanjut ke materi yang lainnya, nanti dirotasi ya. Jadi kelompok 1 tugasnya tadi menginstal, nah besok kelompok 2 yang menginstal. Ya. Nanti minggu depannya kelompok 3 gitu. Sampai semuanya dapat giliran dan semuanya paham, oh ternyata gini, semua kita bisa menginstal. Begitu juga dengan yang berikutnya. Saya mau ngajarkan kalian salah satu teknik, bisa jadi dalam diskusi temennya ya, misalnya ngomong apa, kemudian tersinggung, ditanggapi dengan keras. Yang tadi ngomong, yang dengerin juga jadi tersinggung. Sebenarnya kalau rasa tersinggung kemudian marah, nah marah itu kalian keluarkan, itu efeknya negatif buat kalian sendiri, bukan buat orang. Ya, satu, kalian dibenci sama orang, dijauhi sama orang. Orang yang tadinya suka nolong, karena ngelihat kalian suka berbuat keburukan, dia jadi malas nolong. Nah, jadi kita selaku manusia biasa, memang ada sifat marah itu, tapi kita kendalikan. Nah, ada teknik namanya teknik stop. Teknik stop ini gini, ya. Pertama, tanamkan di dalam diri kalian itu, begitu emosi, kalian itu sadar dengan napas. Kita tadi kan napas nggak sadar ya. Kita napas, tahu-tahu napas aja. Sadar napas nih. Nah, sadar napas itu gini, kalian hirup napasnya, bayangin semua yang baik-baik itu, udara yang bersih, oksigen, kemudian energi yang positif itu masuk ke dalam badan. Dihitung ya, sampai berapa kali nih? Misalnya dihitung sampai 10 kali kalau kuat. Jadi agak lama. Jadi setiap mili masuknya udara bersih ini itu terasa di badan. Fokusnya ke itu aja, jangan ke fokus orang yang mancing amarah kita. Udah itu tahan sebentar, buang lagi. Begitu keluar, bayangin hal-hal yang negatif di dalam diri kita itu keluar, termasuk amarah kita itu keluar. Tarik lagi yang bersih, kemudian buang lagi yang kotor tadi, yang jelek-jelek. Tarik lagi sampai 2-3 kali. Itu nanti ya pasti sedikit banyaknya emosinya hilang. Udah biasa lagi. Nah, orang kalau nggak ada emosi dalam kehidupannya, ciri-ciri orang sukses kayak gitu. Baik, pelajaran udah selesai. Kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Marilah semuanya tutup acara ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan bagi kita semua.